Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau setiap masalah sosial yang sering kita keluhkan itu sebenarnya bukan beban, tapi justru percikan api untuk sebuah kemajuan? Nah, hari ini kita akan coba putar balik cara pandang kita terhadap masalah. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Antrian yang panjangnya nggak kira-kira, proses yang berbelit-belit, rasanya kayak lari di tempat. Nah, rasa frustrasi inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita samain dulu pemahaman kita soal apa sih sebenarnya sektor publik itu dan apa aja masalah-masalah yang sering kita temui di dalamnya. Jadi, sektor publik itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini sebagai tulang punggung masyarakat kita. Mulai dari sekolah tempat anak-anak kita belajar, rumah sakit yang merawat kita kalau sakit, sampai ke jalan raya yang kita lewati setiap hari. Intinya, ini semua adalah layanan-layanan penting yang bikin hidup kita berjalan. Dan inilah dia wujud nyata dari masalah-masalah itu. Pelayanan administrasi yang lamanya minta ampun. Atau mungkin akses pendidikan yang rasanya masih sulit buat dijangkau sebagian orang. Ini bukan cuma daftar keluhan loh, ini adalah realitas yang dihadapi banyak orang setiap hari. Nah sekarang, siap-siap ya, karena kita akan coba melakukan sebuah pergeseran besar dalam cara kita memandang semua masalah yang barusan kita sebutkan tadi. Biasanya kan, kita ngelihat masalah itu sebagai, sesuatu yang negatif. Sesuatu yang harus dikurangi, ditangani, atau paling nggak dikelola aja biar nggak makin parah. Itu cara pandang yang umum banget. Dan disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Gimana kalau cara kita mikir selama ini justru yang bikin kita nggak maju-maju? Gimana kalau cara pandang itu malah menutupi peluang yang jauh lebih besar? Nah, ini dia ide utamanya. Anggap aja ini sebuah mantra baru. Setiap masalah sosial adalah sebuah peluang inovasi. Jadi setiap keluhan, setiap kesulitan, itu sebenarnya adalah sebuah undangan. Undangan untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi pas kita ngomongin peluang di sini, tujuannya bukan profit atau keuntungan material kayak di perusahaan swasta ya. Tujuannya itu adalah nilai publik. Maksudnya apa? Ya tujuannya adalah menciptakan solusi yang ujung-ujungnya membuat hidup masyarakat jadi lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera. Oke, idenya keren kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita bisa melihat peluang-peluang yang sering kali tersembunyi di balik masalah sehari-hari ini? Ini bukan sihir atau tebak-tebakan kok, ada metodenya. Kita bisa misalnya mengintip data statistik buat lihat polanya, atau kita turun langsung ke lapangan buat ngamati realitasnya. Dan yang paling penting nih, ngobrol langsung sama warganya, untuk benar-benar ngerti apa sih yang bikin mereka kesal atau susah. Oke, katakanlah kita udah nemu nih peluangnya. Terus gimana? Gimana caranya mengubah sebuah ide di kepala menjadi solusi yang beneran berfungsi di dunia nyata? Nah, perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kita beralih dari yang tadinya cuma nunggu masalah datang terus bereaksi, menjadi proaktif mencari solusi duluan. Dari yang kaku dan birokratis, jadi bener-bener mikirin pengalaman pengguna. Ini adalah pergeseran dari pertanyaan, gimana cara kita ngelola masalah ini, menjadi gimana cara kita menciptakan dampak yang positif. Dan ini dia petanya. Proses ini namanya design thinking. Ini kayak resepnya deh biar solusi yang kita bikin itu nggak ngasal dan beneran menjawab kebutuhan. Semuanya dimulai dari empati, yaitu benar-benar mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh warga dan diakhiri dengan uji coba solusi langsung di dunia nyata. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana bentuknya di dunia nyata? Yuk kita lihat contoh konkretnya, biar lebih kebayang. Simpelnya gini, inovasi publik itu artinya kita ngambil layanan yang udah ada, terus kita upgrade biar jadi lebih cepat, lebih efektif, dan pastinya bikin masyarakat lebih puas. Ini dia, beberapa contoh yang mungkin udah sering banget kita temui atau bahkan kita gunakan. Mulai dari ngurus KTP atau dokumen lain lewat aplikasi, ambil nomor antrian dari rumah, sampai ngurus banyak hal di satu gedung aja. Semua ini lahir dari pola pikir yang sama, melihat masalah sebagai sebuah kesempatan. Oke, yuk kita bedah satu kasus klasik yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Ngurus administrasi yang super lambat. Nah, kalau kita telusuri, apa sih akar masalahnya? Oh, ternyata prosesnya masih manual, antriannya panjang banget, dan stafnya mungkin terbatas. Dari sini peluangnya langsung kelihatan jelas banget kan? Yaitu digitalisasi. Dan solusinya pun langsung kelihatan. Muncul deh aplikasi layanan di HP kita, sistem buat booking jadwal online, biar nggak perlu antri berjam-jam, dan yang penting banget, data antar instansi itu nyambung. Jadi, kita nggak perlu isi formulir yang sama berulang-ulang. Nah, dari semua ini, penting banget buat kita untuk ngerti
Apa sih dampak positifnya, tapi juga apa aja tantangan yang menghadang di jalan. Terus, kita tahu dari mana kalau sebuah inovasi itu berhasil? Nah, ini dia tanda-tandanya. Waktu yang kita butuhkan buat ngurus sesuatu jadi lebih singkat. Orang-orang jadi lebih puas. Layanannya bisa diakses sama siapa aja dan di mana aja, dan prosesnya jadi lebih transparan. Tapi ya, perjalanannya nggak selalu mulus seperti jalan tol. Pasti ada tantangannya. Ada birokrasi yang kaku, budget yang mepet, sampai orang-orang yang mungkin menolak perubahan karena udah terlalu nyaman dengan cara lama. Mengakui tantangan ini adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda semua. Coba deh, setelah ini, lihat lingkungan sekitar Anda dengan kacamata baru ini. Kira-kira, masalah apa sih yang Anda lihat setiap hari? Dan yang lebih penting lagi, peluang inovasi apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya?